Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Dwi Andini dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 artikel guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Artikel yang pertama mengenai keingintahuan kerja lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan yang disusun oleh Yu Yu Chang dan Hui Yushi. Keingintahuan adalah keadaan motivasi yang mengaktifkan niat dan perilaku eksplorasi individu untuk menyelesaikan ketidakpastian dan memahami dunia. Dalam kinerja dan kesejahteraan karyawan, keduanya dipengaruhi oleh jenis motivasi yang mereka miliki untuk aktivitas pekerjaan mereka, karena setiap belajar dan eksplorasi karyawan terhadap pekerjaan mereka berakar pada motivasi kerja mereka. Untuk menjelaskan perilaku termotivasi individu, SDT menetapkan bahwa motivasi manusia untuk bekerja dibagi menjadi dua, yaitu motivasi otonom dan motivasi terkontrol. Karyawan yang berusaha memperluas domain pengetahuan mereka untuk pertumbuhan pribadi dan merangkul hal-hal baru untuk kesenangan mereka, mungkin memiliki strategi kognitif yang lebih baik untuk ide kreatif. Proses kreatif sebagai aktivitas multitahap termasuk yang pertama identifikasi masalah, yang kedua perolehan informasi, yang ketiga pembangkitan ide, dan yang keempat evaluasi dan implementasi. Poin penting dari makalah ini menjelaskan bahwa rasa ingin tahu kerja merupakan bagian integral dari kreativitas karyawan dengan meningkatkan keterlibatan proses kreatif dan mengatur keadaan psikologis. Upaya kreativitas bekerja pengetahuan menentukan respon organisasi atau perusahaan terhadap masalah yang menantang dan dinamika lingkungan, terutama di industri padat pengetahuan. Keingintahuan kerja memungkinkan karyawan untuk terlibat dengan dunia dengan cara yang bermakna dan bermanfaat, yang melepaskan imajinasi mereka untuk berpikir di luar kotak untuk ide kreatif yang lebih baik dan lebih lancar. Dalam artikel ini, metodologi penelitian digunakan adalah metodologi penelitian deskriptif atau kajian pustaka. Artikel yang kedua mengenai meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja, dan praktik hijau sebagai mediator, yang disusun oleh L. Suganti. Dalam makalah ini bertujuan untuk menguji hubungan antara implementasi inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, penerapan praktik hijau oleh organisasi, kinerja organisasi dengan perilaku pro lingkungan atau PEB di tempat kerja dari perspektif karyawan. Pada penelitian di artikel ini diperoleh bahwa praktik hijau ditemukan sebagai mediasi hubungan antara CSR dan kinerja. Studi ini menunjukkan pentingnya mengadopsi praktik hijau dalam organisasi serta menerapkan inisiatif CSR di antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja. Juga dalam ekonomi global saat ini, melindungi lingkungan harus menjadi sangat penting di antara semua pemangku kepentingan. Studi ini menyoroti signifikan tidak ada hubungan antara pelaksanaan kegiatan CSR dan PEB karyawan di tempat kerja. Selain kelebihan, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian menyoroti ada anteseden lain yang berkontribusi terhadap PEB selain praktik hijau dan CSR. Penelitian ini menggunakan metodologi berbasis survei, yaitu kuesionernya dibagikan kepada lebih dari 1.000 karyawan, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan pemodelan persamaan struktural berbasis kovarian menggunakan AMUS, baik pengukuran dan model struktural yang diperoleh. Artikel yang ketiga mengenai Green Management sebagai inisiatif CSR dalam memperpanjang umur perusahaan yang disusun oleh Septi Dwi Andini. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas kehidupan sosial di sekitarnya, baik shareholder maupun stakeholder pada umumnya, serta tetap menjaga dan memelihara kehidupan lingkungannya. Menurut Baron, secara umum, gerakan CSR ada 3 motif. Motif pertama, untuk meningkatkan keuntungan. Motif kedua, untuk mengurangi ancaman atau tekanan dari pemerintah atau aktivis LSM. Yang ketiga adalah karena kesadaran moral tanpa pamrih untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Apa itu green management? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem, dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal, serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya. Menurut Business Research Agency Guide, dalam Sugiarto dan Dewi, manfaat greening management adalah yang pertama mengurangi biaya, yang kedua meningkatkan efisien sumber daya, yang ketiga mengurangi jejak karbon, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bisnis hijau. Yang pertama, mengembangkan produk, kemasan, dan sistem operasi sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, melakukan pemilihan lokasi fasilitas produksi yang dapat meminimumkan transportasi dalam setiap aktivitasnya. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang dapat menggunakan sumber daya alam setempat dan hemat energi. Berikut beberapa keuntungan green management. Yang pertama, mengurangi biaya operasi dengan mengefisiensikan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, menciptakan keunggulan bersaing dan dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, dapat menciptakan strategi lingkungan yang unik dan sukar ditiru. Yang keempat, membantu perusahaan melakukan ekspansi ke pasar global. Selain keuntungan-keuntungan yang disebutkan tadi, penggunaan greening management sebagai CSR untuk keberlanjutan perusahaan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 67 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah menggunakan metodologi penelitian deskriptif atau kajian pustaka. Berikut ini adalah artikel referensi untuk penulisan artikel Green Management sebagai inisiatif CSR dalam memperpanjang umur perusahaan. Itu tadi adalah presentasi saya mengenai 3 artikel. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memperhatikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.